Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan ternyata ada kewajiban orang yang beriman yang berkaitan dengan keluarga. Di antaranya adalah wajib menjaganya jangan sampai masuk neraka. Jadi harusnya keluarga kita tidak hanya berkumpul di dunia saja, tapi juga harus berkumpul di sorga. Jangan sampai terpisah dari sorga, sebagian di sorga, sebagian di neraka. Tapi semuanya harus berkumpul di sorga. Ini kewajiban orang yang beriman yang berkaitan dengan keluarga. Oleh karena itu tema kita pada subuh pagi ini adalah keluarga yang harus dijaga. Merujuk kepada Al-Quran, paling tidak keluarga itu dimaknai pertama sebagai ahlun. Ahlun itu keluarga. Ada ahlul jannah, ada ahlun nar, ada ahlu sidki wal wafa. Ahlun yaitu keluarga kecil, keluarga kecil. Nanti bisa dibaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 121. Jadi salah satu makna keluarga di dalam Al-Quran itu adalah ahlun. Yang kedua alun, itu keluarga besar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selalu kita lafadzkan ketika kita membaca sholawat. Ada alun. Kemudian kita juga bisa nanti baca surat Ali Imran ayat 33 bahwa alun itu dimaknai sebagai keluarga, sama dengan ahlun. Yang ketiga adalah asyirah. Asyirah juga artinya keluarga, keluarga dekat. Jadi ada keluarga kecil, ada keluarga besar, ada keluarga dekat. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Ini dakwah pertama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzir, dan kamu beri peringatan. Asyirataka, keluarga kamu, al aqrabin, yang terdekat. Anak, istri, saudara, dan keluarga terdekat yang lainnya. Itu surat Asy-Syu'ara
ayat 214. Ada juga keluarga dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'arij ya, surat 70. Ya, itu dimaknai sebagai fasilah. Ya. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu orang yang berdosa ya, ketika dihadapkan kepada siksa ya, supaya dia aman dan selamat dari siksanya, ya, dia ya rela menjadikan istrinya, menjadikan anaknya, menjadikan keluarganya, bahkan semua manusia sebagai tebusannya. Yang penting dirinya selamat. Masa bodoh dengan yang lainnya. Ya. Jadi ternyata di neraka itu egois ya. Orang yang berdosa itu egois. Ya. Yang penting gua yang selamat. Yang penting gua yang aman. Masa bodoh dengan anak, masa bodoh dengan istri, masa bodoh dengan saudara, masa bodoh dengan keluarga, bahkan masa bodoh dengan semua manusia yang ada di bumi ini. Nah, orang yang seperti ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka khusus, namanya neraka ladho. Ya, nanti baca surat Al-Ma'arij itu. Ya. Sifat neraka ladho itu nazza'ata lisyawa, akan mencopot ya, mencopot kulit kepala ya. Jadi ada yang membakar hati ya, ada yang menghanguskan kulit ya. Kalau yang membakar hati namanya khutoma, kalau yang membakar kulit namanya apa? Sakor. Ada juga yang mengelupas ya, mencopot kulit kepala. Itu yang enak yang mana ya? Tinggal pilih aja. Mau masuk neraka sakor, mau masuk neraka ladho, atau mau masuk neraka khutoma. Masing-masing ada itu. Ya, ada bagiannya. Tapi ketika orang masuk neraka, supaya tidak jadi masuk neraka, rela menjadikan anak, istri, saudara, keluarga, bahkan semua manusia sebagai tebusannya, sebagai fidyahnya. Ya. Kemudian keluarga yang harus dijaga adalah saudara. Keluarga yang harus dijaga adalah ibu. Keluarga yang harus dijaga adalah bapak. Keluarga yang harus dijaga adalah istri. Keluarga yang harus dijaga adalah anak. Jangan sampai semuanya menjadi penghuni neraka, terpisah dari sorga. Ya. Sebab di sorga sendirian gak betah itu. Ya. Apalagi di neraka. Kalau di neraka pasti sendirian. Tapi kalau di sorga ada yang sendirian, ada yang berkumpul, bertemu kembali bersama keluarga. Ya. Jadi keluarga inti itu pertama saudara, yang kedua ibu, yang ketiga bapak, yang keempat istri, dan yang kelima anak. Surat Abasa ayat 33 sampai 37 itu. Fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan, ya, suara sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya, memekakkan telinga tidak akan sanggup mendengarnya, ya, sampai pingsan kemudian mati itu. Kapan itu? Yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari di mana orang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari juga dari istri dan anaknya. Saking dahsyatnya, saking paniknya, saking takutnya, sehingga tidak ingat dengan yang lainnya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Sibuk dengan urusan masing-masing, ya. Sibuk dengan urusan diri sendiri, ya. Sama dengan ucapannya waktu di dunia, ya. Business is business, kan gitu ya. Ya. Itu kan ungkapan orang yang egois itu, ya. Orang yang pelit, tidak peduli kepada yang lainnya, ya. Nanti juga ya, sama, diperlakukan oleh Allah sebagai orang yang lari
dari keluarganya, padahal itu bukan keluarga besar, ya. Itu keluarga inti itu, ya, yang setiap hari berkumpul di rumahnya seperti sekarang ini waktu di dunia. Kemudian keluarga yang harus dijaga adalah orang-orang yang saleh. Jadi dijaga kesalehannya, ya. Dijaga amalnya, ya. Tapi bukan amal sembarang amal. Amal yang berdasarkan ilmu. Jadi keluarga kita semuanya adalah keluarga yang beramal saleh. Keluarga yang amalnya berdasarkan ilmu. Kemudian tidak melakukan kebodohan, ya. Dan yang harus dijaga mereka itu dari dahsyatnya bencana di dunia, ya. Jadi jangankan azab di akhirat, ya. Bencana di dunia saja wajib, ya, keluarga kita dijaga jangan sampai Allah menimpakannya, ya. Di dalam surat As-Sajdah, bencana di dunia ini disebut al-adzabul adna, ya. Azab yang rendah itu, azab yang ringan, ya. Tapi seringan-ringannya azab bisa kita saksikan bagaimana dahsyatnya bencana, mau badai, banjir bandang, ya, mau tsunami, gempa bumi, ya. Itu disebut al-adzabul adna, tapi dampaknya luar biasa itu, ya. Ada juga al-adzabul akbar, azab yang paling besar nanti di akhirat yang bernama neraka. Jadi ketika Allah berbicara tentang surga, Allah menyebutnya surga itu rahmati, rahmat aku, bentuk kasih sayang aku. Jadi kalau tidak disayangi, tidak dikasihi oleh Allah, tidak mungkin masuk surga. Sedangkan neraka, azabi adalah azabku. Jadi tidak akan ada orang yang sabar di neraka. Di dunia sedahsyat-dahsyatnya ujian masih banyak yang sabar. Tetapi ketika orang dimasukkan ke dalam neraka, tidak akan ada yang mampu sabar, ya, menghadapinya, mengalaminya. Ya, jadi keluarga yang harus dijaga itu dari apa? Dari bencana di dunia yang sangat dahsyat, ya. Jadi walaupun anak sendiri, ya, jika tidak salih, tidak beramal berdasarkan ilmu, ya, tapi kemudian melakukan kebodohan, ya, maka sejatinya itu bukan keluarga, ya. Istri Nabi Lut itu bukan keluarga Nabi Lut walaupun istrinya, ya. Yang kedua, anak Nabi Nuh, walaupun anak kandung bukan anaknya. Kenapa? Karena tidak beramal soleh, tidak beramal berdasarkan ilmu. Jadi kalau ngaji itu jangan bapaknya doang, kalau ngaji itu jangan istrinya doang, jangan ibunya doang, jangan suaminya doang, tapi juga anak, menantu, dan pembantu ngaji semua. Supaya apa? Supaya keluarga itu beramal soleh, beramal yang cocok dengan ilmu yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini baca surat Hud ayat 45 sampai 46. Wa nada Nuh rabbahu, ya. Nabi Nuh, dia memohon kepada Tuhannya, yaitu Allah. Faqala, seraya berkata, Robbi inna bani min ahli, ya Allah, itu anakku, itu adalah keluargaku, bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, sementara janji engkau benar, bahwa siapapun, ya, yang ditimpa bencana tidak akan ada yang selamat, tidak ada tempat berlindung, ya. Sementara anaknya masih belum naik ke atas perahu, sementara gelombang dari badai topan itu sangat dahsyat sekali, ya. Wa anta ahkamul hakimin, sementara engkau adalah penghukum yang paling bijaksana,
Ya. Jadi Allah itu tidak akan salah menghukum orang. Allah itu tidak akan zalim ketika memutuskan hukum kepada hambanya, kepada manusia. Jadi minta kepada Allah agar anaknya itu diselamatkan. Ya. Kemudian qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu yang belum naik ke atas perahu itu bukan keluargamu. Ya. Jadi di dunia saja udah dipisahkan oleh Allah, apalagi di akhirat. Ya. Ini ancaman serius dari Allah SWT. Jangan sampai anak kita tidak termasuk keluarga kita, istri kita, saudara kita, tidak termasuk keluarga kita, bapak kita, ibu kita tidak termasuk keluarga kita. Kenapa? Innahu amalu ghair salih. Karena dia tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan soleh. Karena dia tidak beramal soleh. Jadi anak tidak beramal soleh tapi beramal salah, sejatinya bukan keluarga. Na'udzubillah min zalik. Ya. Itu dalam surat Hud. Ya. Kemudian keluarga yang harus dijaga adalah keluarga yang berakhir di surga. Ya. Jadi akhir sebuah pernikahan itu bukan sampai tua, bukan sampai mati, tapi sampai surga. Ini Allah ingatkan sekarang supaya jangan menyesal nanti, bahwa keluarga yang harus dijaga adalah keluarga yang berakhir di surga. Ya. Bertemu kembali dalam keadaan senang dan bahagia. Jadi reuni akbar itu sejatinya tempatnya adalah di surga. Bagaimana caranya? Caranya supaya keluarga kita ketika dibagi catatan amal, semuanya diberikan dari arah kanan tangan kanannya, dari sebelah kanannya dikasihkan Allah SWT. Sebab nanti bakal diberikan catatan amal masing-masing. Ya, ketika kita hadir di sini, ini ada jejak digitalnya, ada catatan amalnya. Gitu. Berapa kali kita hadir di majelis ilmu? Berapa kali kita tidak hadir di majelis ilmu? Berapa kali kita kemudian mengamalkan ilmu yang pernah didapat dari majelis ilmu, yang belum diamalkan, yang tidak diamalkan, ada itu, ada catatannya, dan nanti diberikan kepada masing-masing. Fa amman utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang catatan amalnya selama di dunia, jejak digitalnya diberikan dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia oleh Allah akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Ya. Jadi cepat banget dihisabnya tuh, mudah banget. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah itu dia kembali kepada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada ibu bapaknya, kepada keluarganya, kepada saudaranya itu. Ya. Masruro dalam keadaan gembira, ya, gembira, berkumpul kembali bertemu di surga. Itu gembiranya luar biasa. Masruro digembirakan, dibahagiakan oleh Allah SWT. Surat Al-Insyiqaq itu. Ayat 7 sampai 9. Sering dibaca oleh Imam Rawatib itu. Fa amma man utiya kitabahu biyamini wa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Sementara di dalam surat Al-Haqqah itu, kenapa orang yang diberi catatan dari sebelah kanannya bergembira di surga? Ya. Maka adapun siapa saja yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata, apa katanya? Ambillah, bacalah kitabku ini. Jadi bukan hanya senang ketika membaca catatan amalnya, tapi dia bangga kepada yang lainnya. Suruh baca tuh, nih baca. Persis ketika kita dibagi rapot, nilainya 8 semua 9, tidak ada merahnya. Kan suka diperlihatkan ya. Kalau nilainya merah semua gimana tuh? Iya, diumpetin itu.
Ternyata di sana juga begitu. Ha'u muqra'u kitab, inilah kitab aku. Silahkan kalian baca itu. Isinya itu. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Ya. Jadi dihitung, ya, dicatat, dilaporkan. Setelah itu diperlihatkan kepada yang lainnya, ya, sebagai bentuk kebanggaan. Ya, bukan kesombongan, bangga melihat catatan amalnya bagus-bagus. Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka orang itu oleh Allah akan ditempatkan, ya, berada dalam kehidupan yang diridhoi, ya. Jadi kehidupan yang betul-betul puas, menyenangkan, dipuaskan, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya isyatir radiyah. Fa huwa fi isyatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinu, apa? Fa huwa fi isyatir radiyah. Ya. Di mana tempat hidup yang bikin puas, ya, bikin senang, bikin bahagia itu? Fi jannatin aliyah. Dalam sorga yang tinggi, ya. Jadi ada sorga yang tinggi, ada sorga yang paling tinggi, ya. Sorga yang paling tinggi namanya sorga Aden. Ada sorga yang tinggi, ya. Saking tingginya bisa melihat aras, dikelilingi oleh malaikat, dipikul juga oleh malaikat, bisa melihat, ya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau Muhammad akan melihat malaikat, ya, yang sedang mengelilingi aras. Di mana? Di sorga itu, ya. Dan ternyata dalam Al-Quran aras itu adanya di atas air. Sorga adanya di bawah air, ya, adanya di bawah aras. Sementara di bawah sorga ada air lagi yang bernama sungai. Luar biasa kan? Sorga itu tinggi banget. Saking tingginya sungai ada di bawah. Saking tingginya bisa melihat aras. Dan ternyata aras itu ada di atas air. Adem banget ya. Atas air, bawah air. Jadi nggak perlu AC di sana. Ya, itu. Ya. Jadi AC-nya AC yang Allah ciptakan, ya. Itu. Sangat adem banget, sangat sejuk banget, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat, ya. Nggak usah naik, ya. Kita kan ada taman buah ya di Mekarsari. Masuknya bayar. Terus ada kebun, masuk bayar. Ya, ketika kita keluar, ya, buahnya harus dibeli, ya. Lihat, ditimbang kan? Ditimbang. Ya, jadi masuk ke gerbangnya bayar, masuk ke kebun buahnya bayar, kemudian dipetik satu-satu, dimasukkan ke keranjang, pas keluar bayar juga. Ya. Gitu. Di sini enggak qutufuha daniyah. Ya. Jadi sangat didekatkan buah yang dipetik di taman sorga itu, di taman buah yang ada sorga itu, ya. Bahkan kulu, silahkan makan, nggak usah bayar dulu. Washrobu, silahkan minum. Jadi ada buah yang bisa dimakan, ada buah yang bisa diminum. Hani'a, apa? Ya, dengan nikmat, dengan sukacita, ya. Jadi kulu washrobu hani'a, silahkan bebas. Ya, makan buah apa saja, minum buah apa saja. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kenapa? Ya, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu waktu di dunia. Jadi tiket masuk surga itu rahmatullah. Sementara fasilitas yang ada di surga namanya fadlullah. Fadlullah. Ya, gitu. Di dunia, ya, walaupun durian banyak jenisnya, tapi tidak akan sebanyak jenis durian yang ada di sorga. Demikian pula rambutan, duku dan sebagainya. Itu namanya fadlun, sisa lebih. Di dunia rahmat Allah itu cuma 1%. Sedangkan di akhirat di sorga rahmat Allah itu 99% itu. Ya, makanya dipuaskan oleh Allah, disenangkan di dunia, ya, di sorga itu. Ya, kulu washrobu hani'a. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, ya,
yang namanya buah-buahan atau makanan dan minuman yang ada di surga hani'an, dengan nikmat, dengan senang, dengan bahagia, dengan sukacita. Karena apa? Karena hari-hari yang telah lalu. Makanya ketika berbicara tentang fasilitas yang ada di sorga, dalam surat As-Sajdah Allah menggunakan 2 kalimat yang sempurna. Pertama, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, disebabkan balasan yang ada kaitannya dengan amal waktu di dunia. Yang kedua, nuzulan bima kanu ya'malun, fasilitas, tempat-tempat tinggal ya yang disesuaikan dengan amal waktu di dunia. Ya. Jadi kita masuk ke masjid, Allahumma ftahla abwaba Allahumma ftahli abwaba rahmatika, minta dibukakan pintu rahmat. Sementara di dalam masjid banyak karunia-karunia Allah yang harus kita dapatkan. Ada kebun anggur, kebun kurma, ya, ada istana, ada rumah tingkat, ya, ada bidadari, harus kita dapatkan semua. Jangan sampai keluar dari masjid kita tidak dapat karunia Allah. Makanya berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ini luar biasa tuh. Ya, di masjid ada pintu sorga, ada rahmat Allah. Sementara di masjid juga ada fadlullah, karunia Allah, fasilitas, sisa lebih rahmat Allah yang disediakan di sorga kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Silahkan baca. Ya. Kemudian keluarga yang harus dijaga adalah bukan keluarga terpisah di neraka, ya. Jadi tanpa teman, tanpa makanan, sendirian, dalam siksa dan derita. Kenapa? Karena tidak beriman dan karena tidak suka berbagi makanan. Hati-hati tuh, ya. Jangan sampai mati nggak pernah kita berbagi makanan. Kalau nerima sering, tapi bagi-bagi kagak. Itu hati-hati tuh, ya. Ya. Kita sebenarnya senang ngasih, senang dikasih. Senang dikasih tuh kan. Gitu. Tapi ada ancaman. Orang yang sampai mati nggak pernah berbagi makanan. Dan ini jelas ada kaitannya dengan keluarga. Jangan sampai ya di dalam keluarga ya ada orang yang tidak pernah berbagi makanan. Bahkan tidak beriman. Itu akan terpisah tuh. Terpisah dari neraka dan dipisahkan, terpisah dari surga dan dipisahkan di neraka oleh Allah SWT. Oleh karena itu dijelaskan innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia dulu waktu di dunia, sekarang ini ya tidak beriman kepada Allah yang maha besar, ya. Jadi tidak mengimani keagungan Allah. Ya. Jadi nggak pernah mengucapkan Allahu Akbar, nggak pernah mengucapkan Subhanallah Rabbiyal Azim, nggak pernah Allahu Akbar, nggak pernah itu. Ya. Nggak pernah Allahu Akbar, nggak pernah itu. Ya. Adzan nggak pernah, qomat nggak pernah, sholat juga nggak pernah itu. Nggak pernah mengucapkan Allahu Akbar, nggak pernah mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Itu di dunianya itu. Ya. Makanya kemarin dijelaskan kewajiban ya orang yang beriman terhadap keluarga suruh anaknya sholat. Bahkan ketika umur berapa? Umur 7 tahun, 10 tahun pukul itu kalau tidak mau sholat. Gitu. Kemudian yang kedua, wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Jadi jangankan ngasih ya, nyuruh orang untuk berbagi makanan kepada orang miskin juga enggak. Ya. Jadi ngasih enggak, jadi panitia juga enggak. Ya. Nah, itu hati-hati itu, ya. Dia akan diancam dengan neraka. Dan kalau sudah tinggal di neraka, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Ya, maka pada hari ini di sini di neraka tidak ada seorang teman pun baginya. Ya, jadi jangankan keluarga, teman saja nggak ada. Hamim itu teman setia, ya, bukan teman pengkhianat, bukan teman penipu, teman setia. Tidak ada seorang pun yang menemani dia ketika di neraka. Ya. Jadi kalau kita mau tahu teman setia atau bukan, ya maka kita ya lihat. Ketika kita susah, ya, ketika kita kena musibah, ada enggak ya, yang datang? Ya,
yang datang. Kalau ketika suka pasti banyak teman ya. Tapi ketika duka ada nggak? Nah kalau teman datang ketika duka, itulah teman setia, namanya hamim. Ya. Ini di neraka, ya tidak ada teman setia itu. Padahal duka, derita, ya, dalam siksa di neraka itu luar biasa. Tidak ada teman, ya, yang datang menjenguknya, ya. Jadi betul-betul di karantina ya, di karantina itu. Wala ta'amun illa min gislin, ya. Dan ketika lapar tidak ada makanan, ya, kecuali dari darah dan nanah, ya. Jadi sudah sendirian tanpa keluarga dan teman. Ketika lapar, menunya pertama apa? Darah. Yang kedua nanah, ya. Darah dan nanah, ya. Ya. Jadi untuk latihan silahkan minum darah, ya. Tapi ini darahnya darah, ya, dan nanah dari, ya, orang yang disiksa di neraka, meleleh, dan itu ditampung jadi makanan penghuni neraka, ya. La yakulu ila khatiun, ya, tidak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa, ya. Jadi hati-hati, jangan menyepelekan yang namanya dosa. Dosa itu menggunakan kata al-mujrim, al-athim, ada al-khati, ya. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang tidak terasa. Kita hisab semuanya. Jangan sampai kita masuk neraka sendirian tanpa teman, dikasih makanan nanah dan darah, ya, gara-gara apa? Gara-gara al-khati, ya, kita melakukan dosa. Itu Al-Haqqah 33 sampai 37. Keluarga yang harus dijaga adalah keluarga yang beriman, jaga iman, ya. Jaga iman, ya. Bahkan setiap khutbah, setiap ceramah, setiap tausiah, setiap tabligh, ya, mubalik, penceramah, dai, ustaz, kiai dan sebagainya selalu mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan 3 surat itu, ya, 3 surat kalau nggak salah ya. Itu dibacakan itu. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam, jaga silaturahim, jaga lisan, jaga amal soleh, sampai kemudian jaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Jadi kemenangan itu yang kita dambakan, tapi bukan kemenangan sembarang kemenangan, tapi kemenangan yang paling agung. Apa itu? Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dia akan mendapatkan surga, ya, tempat berkumpul dan bertemu keluarga di dalamnya, masruro, dalam keadaan bahagia, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Allah kepada orang yang beriman untuk menjaga keluarganya jangan sampai masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari yang namanya naro. Naro itu neraka, ya. Dulu ada menteri namanya John Naro, ya. Tahun berapa tuh John Naro, ya, itu. Nah, waquduhan nas, kenapa harus dijaga jangan sampai masuk neraka? Karena neraka itu waquduhan nas, alat untuk menyalakannya, kayu bakarnya itu adalah manusia, yang nanti lelehannya, cairannya berupa darah dan nanah langsung dijadikan santapan menu utama penghuni neraka. Darah nanah, darah nanah, darah nanah, nggak ada nasi uduk di sana. Ya, ya. Semur jengkol nggak ada itu, ya, semur jengkol itu. Ya. Wal hijaroh, ditambah batu. Kenapa nggak besi ya? Kenapa nggak besi malah batu? Silahkan bawa logam yang paling keras, kemudian panaskan, ya, pada titik tertentu pasti mencair, ya, kan, pasti meleleh. Silakan, pokoknya logam yang paling kuat sekalipun bakar itu, ya, pasti meleleh, pasti mencair. Tapi silakan batu bakar itu, sepanas apapun tidak akan meleleh, tidak akan mencair. Itu batu, ya, itu. Makanya kayu bakar api neraka itu pertama manusia, kemudian batu,
Ya, nggak tahu batu ada di atas manusia atau manusia ada di atas batu. Mending batu dulu dibakar, kemudian kita di atasnya, atau kita dibakar batu di atasnya. Ini mana tuh? Ya. Yang jelas kayu bakar api neraka, alat untuk supaya neraka tuh menyala terus nggak pernah padam, yang disebut sa'ira. Ya. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah batu. Ya, batu. Walaupun panas, tapi nggak pernah meleleh dan mencair. Ya. Tapi ternyata batu itu kalahnya dengan apa tuh? Dengan air ya, dengan air tuh. Ya. Makanya ada ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Anaknya batu. Jadi pertama dia susah itu menuntut ilmu. Tapi ketika melihat batu ya, yang demikian keras, lama-lama ternyata habis juga oleh air. Nah, demikian pula manusia. Dengan kesabaran, dengan ketekunan, insya Allah itu dapat ilmu. Jadi ketika Allah berbicara tentang sifat lupa Nabi Adam, kenapa Nabi Adam sampai lupa? Karena tidak ada kemampuan untuk mengingatnya. Ya. Jadi kenapa sampai hari ini kita jangankan 30 juz ya, juz 30 saja nggak hafal-hafal ya. Kenapa itu? Ya. Karena kita tidak ada kemauan yang keras untuk menghafalnya. Ya. Padahal kalau kita menghafal terus, mengulang terus, ternyata kul huwallah tuh hafal itu. Ya. Wal asri hafal itu. Apalagi Al-Fatihah tuh berapa kali dibaca. Ya. Jadi ketekunan, kesabaran, kesungguhan untuk mengingat itulah yang tidak ada pada manusia. Dan itu sejak manusia ada di surga itu. Sampai kemudian lupa bahwa iblis itu musuhnya. Iblis itu adalah musuh istrinya. Ya. Kemudian ya, alaiha malaikatun giladun syidadun. Lebih daripada itu, ternyata neraka itu dijaga ketat oleh malaikat yang punya dua sifat. Sifat yang pertama adalah giladun. Apa giladun itu? Kasar itu. Malaikat itu kasar. Ya. Yang kedua keras itu. Ya. Dulu saya punya rumah di Bandung, itu dekat Koramil apa ya? Kodim lupa lagi itu. Itu kalau jam 12 malam terdengar teriakan itu. Orang-orang yang lagi disiksa. Ya. Jadi konon kabarnya katanya salah satu bentuk siksaannya itu kuku kakinya itu ditindih oleh kursi. Kaki kursi kemudian naik ke atas kursi. Itu luar biasa, menjerit kesakitan. Ya. Kemudian ada itu kuku kakinya itu dicabut pakai tang. Menjeritnya luar biasa tuh. Ada juga ditebarkan kacang hijau, suruh merangkak gitu. Coba nanti latihan di rumah tuh. Kacang hijau tebarkan, kemudian kita merangkak. Itu sakitnya luar biasa itu. Ya. Ini di neraka itu ada penjaga yang bernama malaikat yang punya dua karakter. Giladun, syidadun. Ya. Yang pertama kasar dan yang kedua keras. Tidak ada belas kasihan. Ini artis cantik enggak. Tetap aja dihajar itu ya. Ini itu. Ya. Kemudian la ya'sunallaha ma amarahum. Walaupun kasar, walaupun keras, dia punya akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia? Malaikat penjaga neraka itu la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak maksiat terhadap perintah Allah. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, keluarkan dari neraka, dikeluarkan itu. Ya. Jadi kalau sudah saatnya ya dikeluarkan, ya maka Allah suruh ya penghuni neraka yang disiksa enggak tahu berapa lama oleh Allah disuruh keluarkan. Setelah dikeluarkan dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Yang artinya yang pertama hitam gosong ketika diangkat, begitu diangkat dari sungai yang bernama Nahrul Hayat itu ya kuning langsat, putih berseri-seri, baru dimasukkan ke surga ya. Jadi di surga itu tidak ada yang kulitnya hitam dan gosong, enggak ada itu. Ya. Jadi dulu kan ada ya. Ya. Orang yang kulitnya hitam banget, jelek lagi. Ya. Kemudian minta kepada Rasulullah ya supaya dicarikan istri. Ya.
Sebab setiap melamar pasti ditolaknya itu. Ini oleh Rasul dicarikan istri yang cantik dan soleha. Ya. Kemudian setelah menikah, ya, itu ya, ketika disuruh bulan madu, ya, kata orang itu, saya belum bayar mas kawin ya Rasulullah, katanya gitu. Ya, mas kawinnya belum dibayar. Nah, para sahabat bersama Rasul mengumpulkan uang untuk membeli mas kawin. Setelah terkumpul, dikasihkan kepada orang itu, kamu pergi ke pasar. Ya. Setelah sampai di pasar, ya, dia mendengar, ya, bahwa Rasul nyuruh orang yang beriman, para sahabat untuk berperang, ya, menghadapi musuh. Tadinya baru beli mas kawin itu, ya, akhirnya dibelikan apa? Dibelikan kain kafan dan kemudian tombak, pedang dan sebagainya, alat untuk perang. Kemudian dibungkus itu badannya, ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian dia tampil berperang. Ya, kemudian Rasul tahu, ya, siapa orang itu dipanggil. Ya, ketika datanya, kamu? Iya, katanya saya. Jadi nggak jadi tuh, ya, dibelikan mas kawin. Padahal dia pengen menikah dan ternyata dikasih istri yang cantik dan soleha. Tapi ternyata apa? Dia tidak dibelikan mas kawin untuk bulan madu. Ya, jadi dia bulan madunya di mana tuh? Di sorga itu. Karena istri di sorga tuh jauh lebih cantik dan lebih soleh. Ya, silakan baca surat Luqman itu. Surat apa? Surat Ar-Rahman tuh. Bukan hanya cantik tapi soleh. Ya, penghuni sorga itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Luar biasa tuh. Ada 2222 ada itu, ya. Surat 2 ayat 222 ada. Sekarang surat 66 ayat 6 itu. Ya, itu tentang kewajiban orang yang beriman dalam menjaga dirinya dan keluarganya. Ada faedah yang dapat diambil. Yang pertama, ya, orang yang beriman wajib menjaga diri dan keluarganya dari neraka. Ya, ini. Yang kedua, neraka dijaga malaikat yang kasar dan keras. Dan yang ketiga, malaikat penjaga neraka tidak pernah maksiat kepada Allah serta selalu menjalankan perintahnya. Ya. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjaga keluarga dari neraka. Insya Allah. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?